guys, lagi bahas apa nih, serius banget? Ini kita lagi bahas tentang penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari. Loh, kirain integral cuma buat matematika aja. Enggak dong, integral malah banyak banget dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bener itu, contohnya aja ada di bidang fisika. Misalnya kayak menghitung energi dari kurva gaya. Terus juga di bidang ekonomi kita juga bisa menghitung total pendapatan dan juga total biaya. Dan banyak lagi tahu. Kalau di bidang teknik mesin dan kedokteran gimana? Ada nggak? Ada dong, penasaran kan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi teman-teman, kalkulus merupakan salah satu cabang matematika yang fokus mempelajari perubahan serta akumulasi. Di dalamnya terdapat dua konsep utama. Yang pertama yaitu turunan, yang digunakan untuk melihat seberapa cepat suatu nilai berubah, dan integral yang dipakai untuk menghitung total atau luas dari suatu besaran. Kalkulus memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, ekonomi, hingga ilmu komputer karena membantu memodelkan gerakan pertumbuhan dan berbagai fenomena lainnya. Selanjutnya, pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu integral? Nah, integral merupakan salah satu konsep penting dalam kalkulus yang digunakan untuk menentukan akumulasi atau penjumlahan sesuatu secara berkelanjutan. Contohnya, integral dapat dipakai untuk mencari luas daerah di bawah suatu kurva, menghitung volume benda putar, atau mengetahui total jarak dari grafik kecepatan. Secara sederhana, integral bisa dibayangkan sebagai proses menjumlahkan potongan-potongan kecil dalam jumlah besar hingga membentuk nilai keseluruhan. Bentuk umum dari integral adalah integral A sampai B terhadap fx dari dx seperti surat di sini. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang integral lipat 2. Integral lipat 2 atau double integral adalah jenis integral yang digunakan untuk menghitung luas, volume, massa atau total suatu fungsi di atas daerah dua dimensi, bidang X dan bidang Y. Pada integral lipat 2, kita melakukan integrasi sebanyak 2 kali. Biasanya ditulis sebagai integral lipat 2 fungsi X, Y terhadap daerah D. Integral ini dipakai ketika daerahnya berupa permukaan datar seperti persegi, lingkaran, atau bentuk tidak beraturan di bidang. Nah, integral lipat 3 adalah jenis integral yang digunakan untuk menghitung volume, massa, atau total suatu fungsi di atas daerah 3 dimensi atau ruang X, Y, Z. Nah, pada integral lipat 3 kita mengintegralkan sebanyak 3 kali atau biasanya ditulis sebagai integral lipat 3 fungsi X, Y, Z terhadap V dengan daerah E. Nah, integral ini dipakai ketika daerahnya berupa benda pejal di ruang seperti balok, bola, silinder, atau bentuk tak beraturan di ruang 3 dimensi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan integral dalam bidang teknik mesin. Salah satu penerapan integral dalam bidang teknik mesin yaitu crash test. Dalam kecelakaan mobil, bagian tubuh yang paling rentan yaitu kepala. Untuk melindungi kepala dari cedera, maka dipasanglah alat-alat pengaman seperti sabuk pengaman dan airbag. Untuk mendapatkan keefektifan sabuk pengaman dan airbag, maka kita melakukan eksperimen di mana biasa disebut dengan crash test. Apa sih crash test itu? Crash test adalah proses pengujian keamanan mobil dengan mensimulasikan tabrakan. Mobil dilajukan dengan kecepatan tertentu dan dihantamkan ke halangan seperti tembok, penghalang logam, dan kendaraan uji. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana struktur mobil menyerap benturan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana tubuh penumpang melalui dummy merespon gaya tabrakan. Dan yang terakhir yaitu seberapa besar resiko cedera pada bagian kepala, dada, dan anggota tubuh lainnya. Selama tabrakan terjadi, sensor dummy mengukur percepatan kepala sebagai fungsi waktu, yaitu A dikali T. Data ini direkam dalam ribuan titik setiap milidetik.
Ini akan terjadi dalam kecelakaan dengan kecepatan tinggi jika tidak ada airbag atau kantong udara. Bahkan jika pengemudi sudah memasang sabuk pengaman mereka. Ini merupakan tantangan besar untuk menopang tubuh manusia dari kecepatan tinggi dalam durasi waktu 100 milidetik tanpa menyebabkan banyak cedera pada tubuh. Mari menghitung resiko pada kecelakaan mobil pada crash test, yaitu menggunakan perhitungan integral, di mana integral itu ada dua macam, yaitu satu severity index atau SI, di mana digunakan untuk mengukur tingkat keparahan percepatan yang dialami kepala selama kecelakaan. Dalam matematisnya yaitu bisa ditulis dengan S1 sama dengan integral dari 0 menuju T, A dikali T dipangkatkan dengan 2,5 dan diintegralkan terhadap dt. Bisa kita artikan dengan integral percepatan terhadap waktu dari waktu 0 ke waktu T dengan percepatan dipangkatkan dengan 2,5. Nah, yang kedua yaitu HIC atau Head Injury Criterion, di mana rumusnya yaitu bisa teman-teman lihat pada slide berikut, di mana yang artinya adalah yang digunakan untuk menilai potensi cedera kepala berdasarkan interval waktu tertentu saat percepatan paling berbahaya terjadi. Rumusnya bisa teman-teman lihat pada slide berikut. Nah, jadi HIC adalah nilai maksimum dari selang waktu T1 sampai T2, di mana T2 dikurang dengan T1 dikalikan dengan percepatan rata-rata pada selang waktu tersebut, lalu dipangkatkan dengan 2,5. Semakin tinggi nilai HIC, maka kepala terluka yang menyebabkan kematian akan semakin tinggi. Model tersebut dimodifikasi lagi untuk mempersingkat ke perhitungan komputer dengan menggunakan keluarga kurva. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kan oleh rekan saya bahwa penerapan integral pada bidang teknik mesin itu adalah crash test. Nah, jadi salah satu bentuk lain atau contoh lain dari penerapan integral dalam bidang teknik mesin itu adalah kapasitas mesin atau disebut juga dengan engine displacement. Nah, jadi apa sih itu kapasitas mesin? Teman-teman pasti bertanya, apa sih itu kapasitas mesin? Nah, jadi kapasitas mesin itu adalah volume ruang silinder yang disapu oleh piston dari titik paling terendah menuju titik paling tinggi atau titik paling atas. Nah, jadi titik paling terendah itu disebut dengan bottom dead center atau BDC, dan untuk titik paling atasnya itu disebut dengan TDC atau top dead center. Pada kapasitas mesin ini memiliki satuan yaitu cc, misalnya 150 cc, 250 cc, dan seterusnya. Nah, angka inilah yang akan menunjukkan seberapa besar sih volume udara bahan bakar yang dapat masuk ke dalam silinder. Nah, pada kapasitas mesin ini terdapat dua komponen utama. Yang pertama itu adalah luas penampang piston yang berbentuk lingkaran, dan yang kedua itu adalah panjang langkah piston atau disebut juga dengan stroke length, yaitu jarak antara BDC dengan TDC. Ketika piston itu naik turun, ia menyapu volume silinder. Nah, volume inilah disebut dengan kapasitas mesin. Nah, tadi kan kita udah dapatkan bahwa komponen utama dari terbentuknya kapasitas mesin itu ada dua, yaitu luas penampang piston dan juga panjang langkah piston atau stroke length. Nah, dari dua komponen ini berkaitan dan memiliki hubungan dengan integral, di mana untuk menghitung luas penampang piston itu kita menggunakan integral lipat 2. Nah, jadi untuk menghitung luas penampang piston, kita dapat menggunakan integral lipat 2, di mana bentuk matematisnya itu adalah A sama dengan integral dA dengan daerah D, di mana daerah D itu adalah semua titik-titik pada lingkaran yang memenuhi dengan jari-jari R kuadrat. Nah, ketika integral tersebut kita selesaikan, maka kita akan menemukan luas penampangnya yaitu A sama dengan PR kuadrat.
Nah, tadi kan kita sudah menemukan kan bahwa luas penampang itu sama dengan PR kuadrat. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan menentukan volume kapasitas mesin dengan mengintegrasikan luas penampang sepanjang langkah piston, di mana bentuk matematisnya itu adalah V sama dengan integral dari 0 sampai L A terhadap Z. Nah, karena luasnya tadi kita dapatkan PR kuadrat. Nah, itu adalah bagaimana kita mencari kapasitas mesin pada silinder berbentuk tabung sempurna. Nah, karena luasnya itu konstan dari bawah sampai atas, jadi kan pada mesin modern itu bentuk ruang bakarnya tidak selalu berbentuk datar. Ada yang berbentuk tonjolan, ada yang lengkung, dan ada juga yang berbentuk shrinkfall. Nah, jadi untuk itu kita tidak bisa menghitung volume dengan menggunakan rumus integral biasa. Jadi di sini bentuk matematisnya itu adalah V sama dengan integral lipat 3 terhadap V, di mana daerahnya itu adalah omega. Omega itu adalah seluruh bentuk ruang bakar 3 dimensi. Nah, proses ini dilakukan dengan menggunakan CAD atau Computer Aided Design, yaitu software yang bisa menghitung semua volume kecil menjadi volume total. Nah, dari sinilah kita dapat menarik kesimpulan bahwa kapasitas mesin itu memiliki kaitan dan juga hubungan dengan integral. Nah, untuk integral lipat 2 itu kita dapat menghitung bagaimana kita mencari luas penampang piston. Nah, selain itu untuk integral satu variabel itu kita dapat menghitung volume silinder, dan untuk integral lipat 3 kita dapat menentukan atau mencari volume ruang bakar mesin modern. Kamu pasien kanker yang akan menjalani terapi radiasi. Itu diapain ya? Terapi radiasi atau radioterapi merupakan salah satu pengobatan kanker menggunakan radiasi dengan tujuan memberikan dosis seoptimal mungkin pada sel kanker dan seminimal mungkin pada jaringan sehat di sekitarnya. Pertama-tama, pasien diposisikan oleh RTP di meja pemeriksaan sesuai dengan posisi simulasi yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, RTP menyesuaikan laser yang terdapat pada alat dengan tanda gambar yang ada pada tubuh pasien maupun alat fiksasi. Setelah itu, dilakukan verifikasi target sinar dan treatment delivery atau pemberian dosis radiasi ke pasien. Setelah selesai, pasien diberikan tanda gambar yang baru sesuai dengan hasil verifikasi target dan edukasi agar tanda gambar jangan hilang selama menjalani program sinar atau radioterapi. Nah, pada video tadi terlihat proses dari terapi radiasi yang dilakukan pada pasien pengidap kanker. Nah, terapi radiasi atau radioterapi merupakan salah satu pengobatan kanker dengan menggunakan radiasi sinar X dengan tujuan memberikan dosis optimal mungkin pada sel kanker. Nah, untuk menentukan dosis radiasi sinar X dalam pengobatan kanker, yang pertama-tama petugas dosimeter harus menghitung terlebih dahulu volume dari kanker tersebut. Nah, untuk menghitung volume dari kanker itu digunakanlah integral. Nah, kenapa integral? Karena bentuk dari sel kanker itu tidak beraturan. Nah, sehingga hal pertama yang harus dilakukan untuk menghitung volumenya yaitu sel tersebut harus dibagi menjadi beberapa bagian agar dapat dihitung dengan menggunakan integral. Atau gambaran sederhananya dapat teman-teman lihat pada slide di samping. Maka untuk menentukan volumenya kita gunakan integral lipat 3, yang dimana volume sama dengan integral lipat 3 W fungsi X, Y, Z dx dy dz. Nah, pertama-tama kita integralkan dulu terhadap X, kemudian terhadap Y, lalu terhadap Z. Nah, biar lebih gampang, kesimpulan dari pembahasan tadi adalah integral tidak hanya digunakan pada bidang matematika, tetapi juga menjadi alat penting di berbagai bidang kehidupan untuk menghitung besaran yang berubah-ubah terus-menerus seperti volume, jarak, energi, biaya pertumbuhan, hingga data sensor. Integral membantu kita memahami dan mengukur fenomena nyata secara akurat sehingga sangat dibutuhkan dalam teknik fisika, ekonomi, biologi, teknologi, dan banyak bidang lainnya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, pasti teman-teman sudah paham kan apa penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari? Jika teman-teman masih bingung, dipersilakan untuk bertanya ya, karena malu bertanya seperti jalan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.